wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, oke. Kita doa seperti biasa pagi ini. Saya akan awali dengan doa. Nanti pas penutup, nanti siap-siap Mbak Karsih ya. Mbak Karsih siap-siap nanti doa penutup pas penutupan. Nah, doa penutup untuk doa pembuka saya buka dengan doa saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Senyum dulu Bapak Ibu dan tarik nafas dalam. 3, tahan 4, lepasin 7. Santai, relax, tarik lagi 3. Rasakan udaranya, tahan 4, sebarkan rasa bahagia, lepasin, rasa kecewa, rasa mangkelnya, lepasin, keluar dari tubuh kita. Tarik lagi napas 3, sebarkan ke seluruh tubuh dan emosi, rasa bahagianya, lalu keluarkan lewat mulut 7 hitungan, lepaskan semua kecewa, rasa sebel, rasa manggel. Oke, senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami bersyukur dan berbahagia bahwa pada pagi ini kami bisa berkumpul, boleh berkumpul dengan kesehatan yang baik, Alhamdulillah. Terima kasih juga dengan keluarga kami yang diberikan kesehatan yang baik. Terima kasih juga untuk keselamatan yang kami dapatkan pada hari ini, Alhamdulillah. Terima kasih untuk kami semua yang ada dalam tim Klub 100 Juta ini hari ini betul-betul merasakan kenikmatan, sehat, selamat, dan rezeki yang mengalir berproses semakin membesar. Terima kasih Tuhan, ya Allah, untuk apapun yang datang pada kami semua, baik yang kemarin maupun hari ini, maupun yang lalu, dan yang akan datang. Terima kasih semuanya itu sudah Tuhan pilihkan yang terbaik. Apapun itu yang hadir, datang dalam kehidupan kami, itu semuanya adalah sesuatu yang sudah Tuhan pilihkan yang terbaik untuk membuat kami selalu sukses dan terus bertambah kesuksesannya. Alhamdulillah seperti yang sudah-sudah. Terima kasih juga untuk kejayaan yang selalu kami dapatkan dan terus bertambah, berproses semakin besar. Alhamdulillah. Dan terima kasih Tuhan untuk keberuntungan yang selalu kami dapatkan dan terus bertambah setiap harinya, Alhamdulillah. Dan terima kasih untuk kekayaan kemakmuran yang sudah kami dapatkan sampai saat ini. Terima kasih untuk terus berproses bertambah makin berlimpah, Alhamdulillah. Dan terima kasih juga untuk kesehatan, keselamatan, umur panjang dan awet muda yang kami dapatkan dan terus ditambahkan, Alhamdulillah. Dan terima kasih untuk kami boleh memberi terus manfaat buat kami, tim kami, keluarga kami, dan tentunya buat banyak orang. Alhamdulillah, amin, alhamdulillah, alhamdulillah. Diminum, bismillah. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan untuk membuat kami selalu berkelimpahan, alhamdulillah. Terima kasih, aku adalah kekayaan, alhamdulillah. Terima kasih Allah, kami adalah keberlimpahan. Terima kasih, kami adalah magnet rezeki, magnet uang yang sangat kuat. Terima kasih, kami adalah orang yang selalu bersyukur. Terima kasih untuk kami jadikan kami jadi orang yang beruntung. Alhamdulillah. Terima kasih untuk menjadikan kami menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Amin. Alhamdulillah. Baik, selesai sudah. Oke. Yes, kita mulai dengan testimoni ya. Sebelum kita masuk materi, kita mau dengar testimoni dari teman-teman, rasa syukur yang didapatkan dari beberapa hari terakhir ini. Hari ini silakan untuk berbagi dan menjadi inspirasi dan menjadi saldo alam raya buat Anda yang bertestimoni. Dan terima kasih buat yang lain bisa belajar. Yuk, silakan. Monggo Banyak yang masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi. Waalaikumsalam. Ya, monggo. Astin Pak Yudi dari Ponorogo. Oke, Mbak Astin. Ya, oke Mbak Astin. Iya, alhamdulillah Pak Yudi, terima kasih. Tambah Terima seger kasih. mukanya nih Mbak Astin. Alhamdulillah. Iya, Mau segar testimoni dan Pak Yudi? gemuk. Oke, bagus. Coba dia testimoninya bagus nih. Oh, mukanya tambah Iya, alhamdulillah, kinclong ya. alhamdulillah Pak Yudi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya selalu ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala
Dan juga terima kasih buat Pak Yudi yang sudah memperkenalkan sama produk Meru, Pak Yudi ya. Terima kasih. Pakai 3 hari. Pakai 3 Wow. hari Pak Yudi. Iya, 3 Waduh, hari. makanya Jadi langsung seger pagi, banget ya. Hmm. pagi datang, siang Hmm. pakai, Hmm. mandi, terus besoknya pagi sama sorenya. Hasilnya seperti ini Pak Yudi. Wow, kenyal ya. Jadi lebih muda 20 tahun Alhamdulillah. nih. Nah, Iya. ini kayak balik-balik gitu, Mbak Yudi, Oh, kenyalnya. gitu ya. Ini Jadi benar-benar kayak saya ada rasakan, Pak kolagen Yudi. masuk. Hmm. Iya, Wah, iya. keren Ini banget. benar-benar 3 hari, pemakaian 3 hari, Pak Yudi. Sehari Jadi, berapa kali pakainya, Mbak Astin? ya pagi sore, Pak Yudi, pas mandi Pagi aja. sore. Iya. Hmm. Jadi 3 hari pakai itu hasilnya kayak gini. Jadi datang itu saya langsung pakai, Pak Yudi. Cara makainya gimana? Cara makainya Ya kalau digosok saya dulu memang kan, busanya. iya Ah. iya. Kalau saya memang kan dari dulu di perusahaan lama Keling ya, Pak Yudi ya. Hmm. Kan memang bagian skincare Pak Yudi untuk Iya. terapi-terapi gitu ya, untuk wajah Hmm. gitu. Jadi saya posisikan untuk titik-titik wajahnya Pak Yudi. Jadi kan Titik-titik wajah, titik-titik iya, wajah tuh di terutama mana di aja? terutama di daerah apa jidat ya. Dahi. Itu Hmm. harus olesannya itu harus benar Pak Yudi. Jadi Oh, ini gitu caranya. diraba-raba ya. Terus Oh, potong. untuk kelopak mata ini Ah. benar-benar di bawah ya, di bawah. Ini untuk untuk menghindari apa Pak Yudi kerutan ya di bawah Ah. mata. Terus nanti di bagian ini hidung itu kan Ah. ada ya. Ini untuk mengeluarkan komedo. Nah, ini Hmm. benar-benar diusap ya. Terus cara Hmm. pemakaiannya juga gini, di daerah ini harus terangkat. Diangkat Pak Yudi biar tidak Oh, kendor ya. gitu. Oh, Nah, iya, ya. iya. Jadi ada titik-titiknya ini juga diangkat Pak Yudi. Jadi biar naik ya, Oh, biar naik. Nah, ini cara-caranya makanya memang gitu ya. dari dulu saya pakai itu. Oh, udah tahu caranya. Makanya pakai Iya, kualitas jadi yang produk ini langsung ngefek cepat sekali ya 3 hari. iya, jadi kan di titik wajah ini kan ada kalau skincare cara facial Hmm. itu kan ada titik-titik tertentu Pak Yudi dan itu saya terapkan Pak Yudi. Nah itu Hmm. makanya hasilnya kemarin saya cerita sama Kak Dewi itu, loh kok bisa gitu, bisa sampai kayak gitu gitu. Akhirnya yang kemarin ini kan sudah turun Pak Yudi ya. Ah, Sekarang udah bisa naik kelihatan kan. iya loh, kelihatan loh. Wow. Iya, kelihatan. Ini kemarin ada Ah. kayak flag gitu, soalnya saya memang sudah lama enggak pakai ya, sudah lama enggak Hmm. pakai skincare gitu. Karena memang Hmm. ya karena alami aja, kalau memang saya nanti sudah menemukan sabun, baru saya pakai gitu. Ya ini hasilnya. Alhamdulillah. Wah, Luar keren ya, biasa. menginspirasi banget. Iya, Saya iya. nih Insya yang Allah bapak-bapak juga kayaknya perlu wajib nih pakai bisa. nih kayaknya ya. Iya, bisa Pak Yudi. Makanya Iya. nanti gini Pak Yudi, kalau nanti bisa mengadakan acara di Ponorogo, nanti Hmm. saya akan apa ya, untuk bagaimana cara untuk yang tepat ya memakai sabun Hmm. wajah itu. Bagaimana caranya itu kan ada titik-titiknya. Nanti bisa Hmm. belajar bersama di situ Pak Yudi. Insya Allah mengadakan di Ponorogo nanti. Alhamdulillah, cocok. Memang nih Mbak Asti Iya, ini dulu waktu zamannya di perusahaan lama di Keling ini kan konsultan kecantikan ya, masuk dalam kelompok itu. iya. Ya. Iya. Terus alhamdulillah Alhamdulillah. ini untuk saya pribadi ya Pak Yudi, itu tadi Hmm. kesaksian dari saya pribadi, testimoni, hasilnya seperti itu dan alhamdulillah yang satu, utuh batang itu saya ini Pak Yudi, saya pecah-pecah ya menjadi berapa itu kemarin, ya teman-teman saya sih yang di lingkungan sini yang terbiasa pakai skincare, itu kemarin tak datangi ke rumah, tak suruh nyoba ini, "Oh iya nanti saya mau," gitu. Alhamdulillah ada yang pakai 1 sore, malamnya itu kayaknya terasa gitu. Udah ada yang terasa Oh, adem gitu, sama WA Pak Yudi itu, udah WA itu. Jadi memang satu saya khususkan untuk teman-teman gitu loh Pak Yudi. oke. Jadi sedekah sabun ya, kecil-kecil ya. Luar biasa. Alhamdulillah Pak Yudi. Alhamdulillah. Ya Pak Yudi, Oke, oke. itu dari saya testimoninya, Ya, alhamdulillah. Bismillah Pak Yudi minta doanya nanti Ponorogo segera mengadakan acara banget ya. ya. Meledak Insya Allah. tentunya. Oke, siap. Meledak Pak Ponorogo Yudi. berjaya. Ya. Oke, Ya, makasih makasih. Mbak Astin. Ya, Assalamualaikum. makasih. Keren Ya, banget sama-sama Pak testimoninya. Yudi. Emang inspirasi banget, luar biasa. Makasih Mbak Astin.
Ya, ini teman-teman kayaknya langsung Sama-sama pada Pak Yudi. kinclong semua nih. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini beda banget loh Pak Yudi, udah beda. Iya ya, beda Yang memang beda. kemarin di sini kan saya di Ah, depan kaca aja menangis. Sekarang enggak. hmm. Sekarang itu di kamar banyak banyak ini ya, banyak kaca dinding ya, banyak sekali Oh, santai-santai. oke, oke. Oke, sip. Makasih Mbak Stin. Yes, cocok. Sama. Oke, makasih. Oh, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, lanjut nih Mas Taufik. Lanjut. Oke, Mas Oh Taufik iya, punya testimoni siap juga. Monggo. Pak. Iya nih mau menampilkan wajah glowing juga, cuman kan baru Oh berapa iya, kali pemakaian. wah mantap nih Mbak testimoni Mas dan Belum Pak, bapak-bapak nih belum. sekarang nih. Ah, Belum belum. belum belum terlalu glowing karena saking hitam Hmm. orangnya ini, Pak. Oh iya. Tapi udah kelihatan loh waktu sebelum-sebelumnya mukanya kan kayak banyak jerawat, kusam, ini udah mulai kelihatan Iya, glowingnya. komedo tuh karena kebetulan kemarin komedonya banyak, komedo juga sudah mulai bahasanya kalau kemarin saya pegang ini kayak parutan, Pak. Komedo Oh, saya itu. Terus ini jerawatnya ini banyak banget. Alhamdulillah oke. ini baru pemakaian keberapa ada perubahan yang sangat luar biasa. Wow. Iya. Iya, kelihatan Terus, lebih bersih nih, mulai tambah ngalahin Mbak Farida nih udah. wah, Itu tetap sudah beda, Pak. kelihatan glowing loh Mas. Sudah kelihatan glowingnya itu. Iya, Iya, bener Bu, udah siap. kelihatan. Nah, Beda banget. iya untuk hari ini sedikit berbagi tentang testimoninya. Tadi saya ingat kalau kita berbicara tentang syukur, saya ingat itu, iya, cek. Tadi ada yang suara mati siapa nih? Iya. Oh, sebentar. Ini suara dari siapa ya? Mbak, ada yang kebuka. Bu Suryati baru masuk. Suryati. Bu Suryati, oke, tolong admin dibantu. Oh, udah. Oke, lanjut. Eh, ketika kita berbicara syukur, sedikit berbagi semoga bisa menjadi kebaikan. Iya di step di tower anune Loh, kok HP-ne masuk lagi? Eh, susah. ini HP-nya itu bisa bantu? Hah? Oke, lanjut. Pak, sebentar. Sudah berusaha saya tutup, tapi kok agak sulit untuk Bu Suryati. Saya sudah berusaha saya tutup ini. Bentar. Oke, Nggak bisa lanjut. terus, nggak bisa di mute ini punya Bu Suryati. Aneh ya. Nggak bisa dimundur. Nggak bisa. Saya mute all dulu ya, nanti dibuka lagi Mas Taufik. Ini saya mute all Iya, dulu aja. monggo. Oke, silakan Mas Taufik buka lagi. Ya, baik. Ke hari ini dengan materi kita berbicara syukur, saya ingat dalam Al-Quran tuh wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah, barang siapa yang kufur maka azab Allah sangat pedih. Jadi kalau saya sering sampaikan di pengajian itu kadang kita berpikir syukur itu kalau hari ini kita syukurnya 1 akan ditambah 2 sama Allah. Tapi sebenarnya syukur adalah bukan tentang kuantitas banyaknya. Dari 1 jadi 2, 2 jadi 5, jadi 6, jadi 10. Tapi tentang kualitas. Kalau misalnya hari ini saya bersyukur, maka kualitas hidup saya akan semakin bertambah. Sama seperti beberapa hari ini ketika kita kemarin, kita sedang menjalankan di usaha X Aura, terus kita menambah penghasilan kita dari Meru. Kemarin sempat berpikir, apa ini gitu. Tapi kita mencoba terus melakukan hal yang positif, kita bersyukur bahwasannya ini adalah sebuah terobosan baru bisa menjadi kebaikan untuk kita. Alhamdulillah dengan seperti itu kalau kita berbicara kuantitasnya atau banyaknya bertambah, saya tidak tahu ketika itu kami berdua sama istri selalu berpikir berprasangka baik dengan Allah, semoga ini jalan yang terbaik. Itu orang semakin sering datang ke rumah. Datang ke rumah itu nganter duit. Oh, wow. Ini ketika kita berbicara kuantitas ya Pak. Jadi kita berprasangka baik sama Allah, ini semoga jalan tambahan gitu kan. Bukan hanya ini kuantitasnya,
orang kok, saya heran beberapa hari ini dalam minggu ini, orang itu datang ke rumah, kita mau pergi keluar, belum sempat keluar, orang datang ke rumah, nganter duit. Tadi ada bapak ini, kepala desa sana main ke rumah, beli koyo ini sama beli sabun. Wow, saya bilang gitu. Alhamdulillah kemarin kami pesan paket sabun itu 10 paket, dan hari ini belum sampai seminggu, udah habis. Dan insya Allah hari Wah, ini kita order alhamdulillah. lagi mungkin sekitar 20 di 10-an paket lagi. Nah, Wow, mantap. kemarin juga kita masih terus melakukan terapi orang. Kita juga masih menjual produk transdermal X Aura yang lain. Alhamdulillah masih kemarin juga penerimaan masyarakat masih dengan baik. Karena kita melakukan yang namanya kita berprasangka baik. Berarti kalau ini bisa dua dan dua-duanya menjadi yang kebaikan, kenapa kita tidak jalankan secara baik? Tidak ada pertentangan di antara keduanya. Lalu kalau kita berbicara tentang kualitasnya, ketika kita berprasangka baik sama Allah, alhamdulillah rasanya hidup itu enteng aja bawaannya. Jadi kalau misalnya pun selama ini kita mikir, oh ini ada, kalau sebelum bulan-bulan yang lalu saya berpikir, ini ada setoran loh, setoran kan saya punya setoran bank ya Pak. Setoran bank hitungan saya itu dalam sebulan 4 jutaan. 4 juta Oke. lebih, hampir di angka 5 juta. Kalau sebelum-sebelumnya kita belum berbicara, belum belajar tentang ilmu syukur, itu rasanya dari mana ya? Kayak mana ya nanti nutupin ya? Ini udah mau deket tanggalnya loh gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah kita belajar ilmu syukur, lebih memperdalamin lagi makna-makna dalam Al-Quran itu, santai aja loh, dibawa santai, rileks, dijalanin apa yang ada. Kalau hari ini memang harus berangkat prospek, ya prospek. Kalau misalnya kita belum bisa sempat prospek, ya kita pakai alfa telepatinya gitu kan. Biar orangnya datang ke rumah gitu kan. Tapi alhamdulillah memang kok pas wayahe bayaran, kok ya deng turah ngono iku lho Pak. Enggak kalau biasanya kurang, ini turah malah iso nggo nutupi liyane ya ngono iki. Alhamdulillah. Dahsyat namanya kalau kita terus, yang saya rasakan adalah sangat banyak ilmunya ketika kita belajar tentang bersyukur di dalam grup ini, di mana kita terus yuk kita berprasangka baik sama Allah, terus kita bersyukur, nikmati prosesnya. Semoga ini semua menjadi kebaikan untuk kita semua. Kalau tadi testimoni-testimoni yang lain, wah banyak. Kemarin terapi, belum selesai terapi, orangnya udah ngerasa enakan. Pokoknya Sabtu dalam waktu dekat, Jumat ini saya udah ngomong ini. Apa langsung sekarang aja? Enggak Pak, kita mau pulang dulu. Kita mau pulang ke Merlung. Kebetulan kemarin saya ditungkal Pak. Ya, Karena ya. dia habis terapi, belum sudah selesai, kok badan saya langsung enak ini katanya. Pakein X-Pain. Ya. Alhamdulillah pokoknya udah mau siap promosi aja bawaannya itu orang. Wow. Dan ini apa? Jadi ketika selesai terapi, kita sampaikan transdermalnya, ada yang sistem transdermal dari X Aura, terus ada transdermal dari Meru. Bapak mau yang mana? Oh, saya tertarik dengan celana dalamnya ini. Wah, keren, Pak. Gas. Insya Allah closing celana dalamnya sama Nanoken, insya Allah ke depan. Alhamdulillah. Mantap, mantap, mantap. Yes. Pokoknya dijalani Keren, ya. dengan banyak-banyak bersyukur. Terus setiap hari belajar senyum aja gitu, Pak. Senyum 227 ya. 2 Iya, senti apalagi kiri, lihat 2 mukanya senti tambah kanan, glowing 7 terus, detik. kayaknya kan senyum aja ya, Pak. Nah, itu dia. Iya, itu Pak. Terima Oke, kasih terima berbagi kasih seperti ya. itu. Jadi Mas Taufik ini kalau dengan bersama istri ya kan punya 2 karakter yang berbeda ya. Kalau Mas Taufik ini kan karakternya dia tuh melankolis, rodoplegmatis ya kan. Terus Ya, yang betul, Pak. istri itu sanguin yang koleris gitu kan. Wah, Nah, pas, Pak. pas banget saling mengisi. Makanya bagian-bagian yang melankolis, yang rodo mikir-mikir, detail ya, itu bagiannya Mas Taufik. Bagian hajar bleh itu bagiannya, yang bagian ininya pasukan Kopassus di depan duluan tuh kan, itu bagian Iya. istri yang koleris sanguinnya kan. Gitu. Iya, Pak. Jadi kalau urusan closing, saya mundur, Pak. Nah Tapi iya. kalau urusan peta jaringan, saya yang maju. Ini kayak mana nih? Aduh. Ini closing sekian, taruh mana? Oh, sini. Saya ngatur. Tapi kalau Oh. ini sakitnya apa? Maju, Bu, saya bilang.
Oh, iya, bagian closing. Iya, Ya, kalau kalau closing nggak dengan main-main, Pak. Kalau model saya mau closing 1 juta kayaknya mikir gitu. Kalau istri nggak, ini Bu totalnya 2 juta. Iya. Jadi kayak Iya, iya, iya. Bagus, memang itulah kekuatan yang bisa saling sinergis ya, sinergi antara apa namanya karakter-karakter di antara itu. Dan luar biasa memang di itu ada nih Mbak Astin sampai bilang luar biasa wajahnya glowing Mas Taufik gitu. Wah, pada dikomentarin ya. Udah ada 2 komentar nih bilang Mas udah tahu udah langsung glowing aja. Jadi tapi belum ada yang muji saya ya karena saya yang pakai sabunnya iya, masih kadang-kadang. Iya. tiap hari, Pak, tiap hari, Pak. Harus setiap hari ya. Iya, Pak. Oke, Oke, makasih Mas Taufik menginspirasi tentang Siap. bagaimana kekuatan bersyukur ya. Nah, makanya teman-teman buku bersyukur ini, judul syukur ini kan walaupun kadang kita lupa ya, tapi dibiasakan minimal 3 ucapan syukur itu kita tulis gitu kan. Ya, tulis di judul syukur. Pak, saya nggak perlu nulis ya nggak apa-apa sih. Kalau Anda bisa mengingatnya, Anda mungkin. Cuman kadang-kadang kita kalau menulis itu kita kadang buka lagi bisa ngingat yang sebelum-sebelumnya. Kemarin aku nulis bersyukurnya apa ya itu tuh untuk memancing rasa galau kita hari ini. Itu kalau lihat yang kemarin-kemarin langsung kita jadi ucap syukur lagi. Jadi mengubah level frekuensi di bawah naik lagi ke atas ya gitu. Makanya dengan nulis jurnal syukur ini tujuannya itu. Aku lagi mangkel tuh sama upline saya gitu kan. Aku lagi mangkel tuh sebel tuh kecewa sama si pasangan saya. Udah emosi aja bawaannya. Langsung aja buka jurnal syukur. Ya mau nulis udah males kan. Mau nulis males. Nulis udah nyebelin. Langsung buka jurnal syukur. Lihat catatan yang kemarin. Ya atau 2 hari yang lalu. Langsung itu vibrasi kita langsung berubah dari min jadi plus. Nah, itu efeknya nanti nanti datang sendiri rezeki ya. Alhamdulillah. Makasih Mas Taufik menginspirasi teman-teman kayaknya langsung pada berprasangka positif terhadap Tuhan, terhadap Allah di atas rata-rata, ya kan? Terus selalu banyak bersyukur ya. Oke, makasih. Oke, jadi saldo raya dan menginspirasi dan Mas Taufik bisa merasakan kehadiran dari efek dari bersyukur tadi, kemudian akhirnya datang sendiri. Menangkap merpati tidak harus dengan mengejarnya, tapi bagaimana supaya merpatinya datang sendiri, istilahnya gitu ya. Gitu. Yes, makasih Mas Taufik. Oke, ada lagi yang mau testimoni, silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum Mbak Yudi. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya di Jakarta Pak. Oh iya, Dari siapa ya? Jakarta. Bu Kamsrini. Oh ini Bu Kamsrini, iya saya lihat Iya, mic-nya belum kebuka ya. Oke. Oke iya, Mbak Bu Kamsrini, silakan iya. nih yang lama nggak nongol nih. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi. Iya Pak. Nah ini Alhamdulillah Pak. Jadi ya karena mungkin di sini saya belum punya teman-teman yang benar-benar jalan kali ya Pak ya. Kemarin Alhamdulillah emang saya punya cara terapi saya pakai ke orang dulu gitu Pak. Jadi ada orang yang punya teman udah nih bawa aja gitu. Nah setelah di situ ternyata tetangganya tuh ada yang sakit ini Pak, jatuh udah 2 minggu. Itu masih bengkak Pak, masih Ya. bengkak. Nah dipakein terapi iontera itu alhamdulillah langsung kempes gitu. Oh cepat sekali. Iya langsung Pak. Hmm. Akhirnya orangnya langsung ngebel ke saya yang sakit itu mau Hmm. minjem gitu. Nah tapi pas waktu itu terapinya mau saya bawa ada orang Puncak Pak saya yang mau berobat sama saya. Nah akhirnya alhamdulillah orangnya terus yang beli iontera itu Pak, disampaikan sama teman saya langsung beli Oh pakai luar iontera. biasa, Iya, alhamdulillah. Ya iya, setelah ngerasa efek sekali iontera langsung bengkaknya bisa hilang cepat sekali ya. iya, Ya beli langsung yang ini ya iontera yang super ya, yang iya, dibeli. iya. Yang kemarin saya TF ke Pak Yudi itu, Oh iya, iya yang iya super itu. itu orangnya langsung beli. Nah terus saya kemarin juga ada ke daerah jauh Pak, di daerah Kalideres, itu ternyata kan saya ke situ orang sakit gula, lemak hati itu saya cek, saya pakai Xpen itu, sebelum saya bicara harga, ternyata orang itu udah
berobat ke klinik, Pak. Nah, di klinik itu ternyata dikasih expand juga, Pak, orangnya. Oh, Tadinya oke. nyesek berobat ke klinik, ke dokter nggak dikasih obat malah langsung ditempelin expand. Nah, setelah itu, loh, itu sama kemarin saya berobat ke klinik dikasih itu. Terus itu saya beli harganya 100 katanya gitu, Pak. Oh gitu. Iya. Nah, akhirnya ya langsung beli gitu. Nah, dari segi sabunnya juga. Dan ini udah mempromosikan ke orang-orang. Saya udah dipanggil lagi ke sono. Udah bilangin ke Alhamdulillah. orang-orang katanya. Sabun itu saya juga selama ini saya testimoni itu nggak langsung, Pak. Nah, tapi orang itu saya testimoni langsung perubahan itu beda jauh gitu, Pak, di tangan. Jadi yang satu Oh, langsung putih, yang satu masih hitam gitu. Padahal selama saya testimoni nggak seperti orang ini gitu loh. oh gitu Akhirnya ya. orangnya langsung beli sabunnya juga. Alhamdulillah. Jadi Mbu Iya. Kamser ini kalau dicobain ke diri sendiri, yang hitam tetap Oh, belum udah, hitam, belum mempan. udah, udah Oh udah, perubahan gitu. oh udah ada Iya. perubahan ya. Anak Oh saya keren dong. yang kemarin itu, yang jerawat itu, Pak, yang cewek, sekarang jerawatnya udah nggak ada. Wow, cepat banget. Iya, iya, Oh, udah bersih jerawatnya yang tadinya waktu ketemu sama Bapak itu di Jawa ah, Tengah, ah, itu betul kan ya. jerawatan tuh, sekarang nggak ada, Ah, udah. betul. Oh ya, Iya, bisa udah sembuh bersih ya, tuh, Pak. luar biasa itu. Jadi Iya, nggak perlu ke dokter lagi, boros itu enggak. nanti. Oh, keren Tadinya keren. berbagai macam obat, berbagai macam Hmm. bedak dipakai tapi tetap jerawat. Alhamdulillah Hmm. dengan sabun ini udah nggak keluar lagi jerawatnya. Oh, oke oke. Gitu. Alhamdulillah. Yes, Iya. keren banget. Ya, Mm. oke Ya, tuh. begitu Mas Pak Evan testimoni pesen tuh dari minta saya. foto before and after, sebelum dan sesudah katanya. Iya. Oke, pesennya. Oke, Iya, makasih. makasih Pak. Iya, Oke, makasih Pak. yes, alhamdulillah menginspirasi Maaf Pak, sekali. itu bisa kira-kira nyampe sini kapan ya Pak? Oh, alamat pengirimannya belum saya Udah. terima ya? Kemarin sudah Udah saya Oh, kirim. jadi Kemarin sudah ke saya Mbak kirim. Pipin. Oh, ke Bapak kemarin. Oh, ke saya. Oh, wah Nanti saya saya lupa kirim ke nih. Mbak Pipin. Oke, Nanti saya kirim tolong Mbak kasih Pipin. ke ya kirim ke Pipin ya. Mungkin saya malah Ya, jadi enggak. Oke. iya, oke. Oke, paling besok udah nyampe kalau dikirim nanti ya. oh iya Pak, Oke, makasih Pak. sip, Ya. sukses selalu ya. Jadi manfaat Iontera Iya. kan hebat, manfaat sabunnya juga dahsyat ya. Terus expandnya Iya. juga dahsyat. Jadi kita ini berada dalam produk yang dahsyat, kemudian rasa syukur yang hebat ya kan. Dan insya Allah nih kita umroh sama-sama 2026. Amin ya. Amin. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya ya. Di sesi ini adalah tadi kita mengacu bagaimana kita merubah vibrasi kita dari min ke plus ya, dari rasa mungkin nggak nyaman menjadi nyaman sehingga setelah itu barulah kita maju. Ya kalau mobil itu personelnya dari mundur, ya istilahnya kalau personel mundur harus dinolkan dulu baru maju. Atau dari mundur saya rasa kecewa, rasa sebel gitu itu kan mundur. Dinolin dulu, di tapping ya, istilah atau sholat tobat atau tapping. Kemudian setelah itu maju program kita mau ngapain gitu kan. Nah hari ini kita di kendaraan yang baru, salah satunya adalah tambah kendaraan bukan ganti kendaraan. Ya, pertama tadi ada X-Aura, yang kedua sekarang ada Ada tambahan yaitu produk unggulan juga dari Meru ya ternyata yang ketiga juga ada kalau yang ada lagi tadi ya yang 1,5 saya bilang itu produk alat bantu yaitu Iontera ya Iontera sehingga itu mendukung semuanya menjadi lebih baik dan yang keempat ini saya pengumuman juga ya ini saya belum bicara ini baru pengumuman aja Insya Allah kemarin saya ada nego-nego sama satu pabrik ya sama pabrik langsung ke ownernya juga pemiliknya kita juga akan ada tambahan lagi yang nanti akan dikelola oleh klub 100 juta untuk mendukung Anda punya uang lebih berkelimpahan nambah kendaraan lagi untuk bisa umroh di 2026. Nah ya nanti dapat itu kita ada keluarkan nanti produk yang sudah mungkin yang sudah tahu kekuatan efek dari gamat ya. Gamat itu tripang emas atau gamat emas ya yang selama ini mungkin dulu di Keling itu termasuk best seller di banyak perusahaan juga best seller. Nah, jadi kita launching insya Allah hari Minggu itu kita akan masukkan satu produk gamat ya yang nanti dikelola oleh klub 100 juta ini. Yang untuk mengarahkan teman-teman lebih mudah nanti tambahan untuk bertambah berlimpah, kemudian
umrohnya 2006 insya Allah terrealisasi dengan ajaib dan menyenangkan ya. Artinya teman-teman yang ada di dalam klub 100 juta ini, misinya kami adalah membahagiakan dan membuat semuanya sehat, sugih, happy ya. Sehat, sugih, happy. Nah itu. Nah jadi itu nanti kita akan akan kita mulai. Insya Allah itu gamat. Jadi gamat tuh keren buat sendi-sendi, tulang-tulang ya. Jadi nanti difokuskan karena usianya fokus kita ke usia 40 ke atas yang berhubungan dengan sendi, tulang, lutut apa kan selain pakai expand, pakai mungkin tambahan deker ya. Kalau belum ada punya duit deker bisa ditambahkan gamat ya untuk diminumnya. Nah itu gambarnya. Oke itu keren banget dan harganya sangat terjangkau dan ada poinnya untuk membuat berangkat ke umroh. Nah, cakep kan? Oke, ya nanti masih kami godok. Insya Allah nanti minggu kita sudah mulai soft launchingnya. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang satu yaitu tentang bagaimana kita mengarah ke umroh ya. Kita mengarah ke umroh sesuai dengan judulnya, tapping mengarah ke umroh. Baik, tapi sebelumnya kembali ke personel yang tadi, kita yang dikatakan sama Pak Ustadz Taufik tadi ya, itu berprasangka positif kepada Tuhan di atas rata-rata ya. Jadi apapun yang datang pada kita, baik yang kemarin maupun hari ini, apakah itu yang baik maupun yang tidak baik, kelihatannya tidak baik di mata kita, tapi belum tentu tidak baik di mata Tuhan. Jadi kita tetap positif ya. Kadang-kadang kita menerima suatu kejadian kita langsung negatif lalu berprasangka jelek dengan orang tersebut ya, dan belum tentu loh itu sesuatu yang jelek itu di dalamnya juga jelek. Mungkin itu Tuhan akan memberikan yang terbaik. Makanya kata Pak Ustadz tadi berprasangka positif terhadap di atas rata-rata. Oke, tapi sebelumnya saya mau cerita dulu di dongeng ya. Ini sering mungkin dengar dongengnya seperti ini. Ada sebuah kisah, ada seorang tua yang rajin berdoa. Ya, rajin berdoa di usia tuanya dan selalu minta sering-sering dikabulkan sama Tuhan dalam doanya. Nah, suatu saat tapi orang ini betul-betul sudah usia tua. Nah kemudian ceritanya di desa tersebut terjadi hujan deras ya selama 7 hari. Nggak berhenti hujan gitu. Yang terjadi akhirnya banjir mulai naik ya. Dan akhirnya banjir mau nggak mau mulai orang berpikir untuk mengungsi. Dan betul akhirnya air sampai ke lutut ya. Sampai ke lutut tingginya semua orang akhirnya di desa itu mulai mengungsi ya. Tinggal si bapak tua ini yang belum mau mengungsi. Akhirnya datang orang yang datang ke sana, ya, datang ke sana tergopoh-gopoh beberapa orang dan bilang sama bapak itu, Bapak, ayo sekarang sudah saatnya mengungsi katanya. Semumpung masih selutut, ini hujannya nggak berhenti-berhenti. Ayo kita akan selamatkan Bapak, kita gendong Bapak. Ya, terus bapak itu bilang nggak mau katanya. Saya sudah minta sama Tuhan, saya sudah berdoa sama Tuhan, kamu pergi aja katanya. Akhirnya yang mau nolong itu marah sama bapak itu. Anda ini kurang ajar ya, mau ditolong kok malah nolak dan bilang sama ditolong Tuhan, ayo saya tarik kamu gitu. Dicoba ditarik dengan kasar ya. Tapi orang itu malah marah si bapak tua itu. Kemudian dia tangannya dikibaskan sambil marah. Kamu anak-anak nggak tahu sopan santun. Pergi sana katanya. Nah, mau nolong tapi nggak sopan katanya. Kamu menyebalkan. Sudah saya nggak mau ikut sama kalian. Pergi ya. Dipaksa tetap nggak mau ya. Dibentak-bentak sama yang mau nolong juga karena kan pengen nolong demi menolong orang itu supaya nanti nggak kebanjiran ya dengan segala cara. Tapi yang terjadi bapak ini lebih ngotot, lebih marah lagi dan dia berprasangka bahwa orang itu orang jahat. Kamu memaksa saya pergi dari rumah saya berarti kamu jahat katanya. Pergi sana. Ya, akhirnya ya udah, akhirnya nggak ada yang bisa meyakinkan walaupun dengan cara halus maupun kasar nggak mau, akhirnya pergi. Nah ternyata betul hujan tuh gak berhenti naik lagi sampai airnya sedada ya sedada. Bapak itu akhirnya naik di atas lemari, udah sedada di atas lemari dan mulai tenggelam setengah rumahnya. Semua penduduk sudah mengungsi. Lalu datanglah perahu tim penyelamat ya ke situ dan berusaha menyelamatkan si bapak. Bapak, ayo kami selamatkan katanya. Air sudah sedada. Kalau enggak ini tenggelam, Bapak nanti akan ikut tenggelam. Terus dia bilang, saya tuh sudah berdoa sama Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan bantu saya. Ngapain kamu nolong-nolong saya? Pergi sana. Saya lebih percaya sama Tuhan katanya.
Akhirnya yang mau nolong marah juga. Bapak ini kurang ajar ya. Kami ini datang ke sini itu buat kebaikan semua, buat kebaikan Bapak, katanya. Ayo saya tolong, ditarik tangannya tapi dikibaskan lagi ya. Ditarik lagi dengan lebih kasar lagi, dikibaskan lagi dengan cara baik maupun kasar, diingatkan ya. Bapak itu malah tambah marah. Akhirnya menyerah juga tim itu. Akhirnya udah deh, biarin aja katanya. Akhirnya pergi ya, timnya perahu itu. Pergi, ternyata akhirnya naik lagi Bapak Ibu. Akhirnya seatap rumah. Akhirnya Bapak itu naik di atap rumah, ya di genteng, ya dia genteng, tetap berdoa, ya. Hujan masih turun, walaupun gerimis tapi terus ya. Akhirnya datang helikopter, tim penolong dari helikopter datang ke desa tersebut. Lihat ada satu orang yang di atap genteng. Turunlah mereka pakai tangga, pakai dari atas helikopter pakai tali, ya, ke bawah. Dan dia bilang, ayo Bapak kami selamatkan, ini sudah mau tenggelam satu desa, tinggal Bapak sendirian. Ayo sini yuk yang baik. Nah, Bapak itu bilang, enggak, saya sedang berdoa sama Tuhan, biarkan Tuhan yang selamatkan saya. Ngapain kamu turut campur, katanya, pergi sana katanya. Nah yang di atas itu bilang, Bapak ini nggak boleh kasar gitu, kami itu maksudnya baik buat nyelamat kamu. Sini, ditarik dengan kasar ya. Bapak itu marah, kamu tuh jahat, orang jahat nggak boleh datang ke sini katanya. Kamu ngasih tahu saya tapi kamu niatnya jahat, pasti mau bukannya menolong saya tapi malah dengan kata-katamu yang kasar, dengan gerakanmu yang kasar, ya pasti kamu nggak niat menyelamatkan saya. Enggak, saya dari tim SAR katanya. Ini Bapak harus diselamatkan. Ayo. Ditarik lagi tapi Bapak tuh kibaskan. Enggak, pergi sana. Saya percaya sama Tuhan. Akhirnya dia tutup doa, akhirnya nggak mempan juga, akhirnya pergilah si helikopter. Nah akhirnya Bapak Ibu, betul air itu makin ke atas dan Bapak itu tenggelam dan akhirnya menjadi almarhum dengan sukses ya. Nah akhirnya meninggal. Nah ceritanya di akhirat nih, ruh Bapak itu protes sama Tuhan. Tuhan katanya, kenapa kamu tidak selamatkan saya? Padahal saya tuh sering berdoa sama kamu. Saya tuh sering loh doa sama kamu pagi, siang, sore, malam doa. Tapi kenapa yang kemarin tenggelam, semua orang bisa selamat, tapi saya tidak diselamatkan oleh kamu. Akhirnya Tuhan di akhirat tuh bilang ini, Bapak tua, kamu tuh gimana ya? Katanya. Kami tuh sudah loh berusaha selamatkan kamu. Ingat nggak pertama kali waktu airnya sedengkul? Saya tuh kirim orang datang ke sana untuk menyelamatkan kamu, ngajak kamu pergi untuk keluar dari desa, tapi kamu tolak kan? Ya Tuhan, tapi kan orang yang datang itu ngomongnya kasar, ngomongnya jelek, dan dia narik dengan saya kasar. Dia bilang gitu, saya nggak mau, saya yakin itu bukan dari kamu, dia bilang gitu. Orang tua, saya mengirimkan orang tersebut, walaupun caranya tidak menyenangkan buat kamu, tapi maksudnya adalah saya sudah utus orang itu buat nolong kamu. Tapi kamu menolak. Kadang-kadang orang yang mau menolong kamu, ya, atau mengingatkan kamu, kadang-kadang memang seperti itu, tapi itu sudah seizin saya, karena saya mengirim untuk menyelamatkan kamu. Yang kedua, dengan perahu, saya kirim juga orang tersebut, saya gerakan hatinya untuk nolong kamu, tapi kamu tolak. Iya Tuhan, karena dia juga kasar ngomongnya, ya, menyebalkan, menyakitkan saya nggak mau, ya. Itulah katanya. Saya mengirim itu tidak harus dengan kata-kata yang baik orang tersebut, tapi tujuan saya mengirim itu untuk menyelamatkan kamu. Tapi kamu tolak juga pertolongan saya. Tapi saya nggak mau kalau orang itu mengecewakan saya katanya. Itulah cara Tuhan berbeda dengan cara kamu, dia bilang itu. Dan yang ketiga, kamu ingat nggak waktu helikopter turun juga untuk bantu kamu? Itu saya sudah gerakan hatinya untuk nolong kamu. Tapi kamu tolak juga. Kan dengan alasan karena orang itu mengecewakan kamu, ngomongnya kasar, dan tidak menyenangkan kamu. Padahal itu pertolongan dari saya. Dan akhirnya kamu tetap yakin dengan doa kamu, padahal saya sudah jawab doa kamu. Dengan cara saya, bukan dengan cara kamu. Tapi kamu tolak semua pertolongan saya dan akhirnya kamu seperti ini. Kamu tidak bersyukur. Jadi kamu jadinya seperti ini. Tidak terselamatkan hidupnya. Nah Bapak Ibu, apa makna dari cerita ini adalah yang dikatakan sama Pak Ustadz Taufik tadi, ya. Tadi bilang berprasangka positif di atas rata-rata kepada Tuhan. Jadi maksudnya dengan cerita tadi, ya, kita kadang-kadang berprasangka negatif dengan apa yang datang pada kita, ya kan?
lalu menghakimi, menyalahkan orang lain, kenapa sih gitu kan, orang tuh jahat banget. Padahal sebetulnya jangan-jangan memang Tuhan sedang kirim orang tersebut untuk memberikan pertolongan pada kita. Ya, dengan cara yang mungkin menyakitkan buat kita, tapi ternyata itu adalah jawaban dari doa-doa kita loh sebetulnya, yang ingin diselamatkan hidupnya, yang ingin dimakmurkan hidupnya, tapi mungkin yang datang pada kita ada sesuatu yang menyakitkan seperti cerita tadi. Dan ini yang kita harus belajar untuk mulai belajar mengikhlaskan. Bahwa apapun yang datang dalam hidup kita hari kemarin maupun hari ini, semuanya adalah sesuatu yang sudah Tuhan pilihkan yang terbaik. Ya, untuk kita masuk dalam sukses yang bertambah lebih besar. Ya. Untuk kita berangkat umroh 2026 bareng-bareng. Amin. Ya kan? Nah, jadi apapun yang datang itu adalah ternyata memang bagian dari jawaban doa Tuhan. Ya, dengan mengirimkan orang-orang yang kadang-kadang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tapi ternyata itu sesuai dengan harapan Tuhan. Gitu. Ya, sama, kami sama-sama belajar bagaimana berprasangka positif di atas rata-rata kepada Tuhan. Oke, makasih ya tadi Pak Ustadz Taufik nih ya mengingatkan. Nah, sekarang kita masuk ke tapping untuk bagaimana kita berangkat umroh sama dengan tadi yang pertama. Ya, sama kita mulai tapping bagaimana kita melepaskan dulu rasa kita marah, kecewa terhadap sesuatu karena itu bagian dari diri kita lepaskan. Setelah itu kita akan tapping untuk umrohnya, ya. Ya, karena dalam jumlah banyak, insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang terbaik besar. Ya. Pak, saya nggak Islam nih, saya Kristiani. Oke, nggak apa-apa. Nanti pas kita bicara tapping bagian umrohnya, ya di tapping yang kedua. Nanti ini kan pertama nih. Nanti setelah itu kita yang kedua. Nah, yang kedua nanti Anda bisa ganti dengan ke Yerusalem, ya. Seperti itu. Kata-kata umroh diganti dengan ke Yerusalem. Tapi energinya tetap besar karena kita semuanya menggunakan energi jumlah besar, jumlah istilahnya jumlah massal, ya. Oke, yuk kita tarik napas dalam dulu. 3, tahan 4, lepasin lewat mulut 7. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Tarik napas dalam lagi, senyum. 3, tahan di dada. 4, sebarkan kebahagiaan. Lepasin 7. Alhamdulillah. Oke, diminum dulu air putihnya. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Rasakan air yang masuk ke tenggorokan, rasanya begitu bahagia damai. Minum lagi sedikit lagi. Rasakan energi kebahagiaan yang masuk lewat air putih ini begitu membuat kita rasanya adem, ayem, nyaman, bahagia. Oke. Ya, senyum. Ya, kita tapping ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Kami bahagia dan sangat bersyukur untuk kesempatan kami bisa bersama-sama merilis apa yang menjadi masalah di dalam diri saya. Tuhan, walaupun ada rasa kecewa dalam diri saya, Tuhan, walaupun ada rasa sedih dalam diri saya, Tuhan, yang terlalu berlebihan, dan rasa kegagalan atau ketakutan karena beban saya terlalu banyak, karena amanah saya terlalu banyak yang harus saya selesaikan. Ada rasa takut saya gagal menyelesaikan itu semua. Ada rasa kegagalan untuk menyelesaikan itu semua. Baik amanah saya maupun rasa kecewa saya terhadap beberapa orang. Yang membuat saya rasanya down banget Tuhan. Tuhan, tapi saat ini saya menerima semua rasa itu adalah bagian dari diri saya. Saya terima semuanya bagian diri saya karena saya mencintai diri saya. Saya terima dengan ikhlas rasa tersebut dan saya pasrahkan hidup saya yang terbaik padamu. Terima kasih Tuhan. Walaupun masih ada rasa beban berat dalam diri saya, merasa diri saya tidak mampu menyelesaikan semuanya, baik amanah saya, baik kekecewaan saya juga terhadap beberapa orang yang menyakiti saya.
Ada rasa takut saya juga karena ketidakmampuan saya untuk berhasil. Tapi Tuhan, saya memutuskan untuk menerima semuanya. Itu bagian dari diri saya. Saya mencintai diri saya. Saya ikhlas. Saya menerima. Dan saya pasti. Tuhan, ya Allah, walaupun semuanya yang terjadi pada hidup saya sampai hari ini, ada keraguan yang dalam untuk keberhasilan saya, untuk mengubah hidup saya lebih baik, untuk saya memiliki rumah yang lebih baik, untuk memiliki kendaraan yang lebih baik, untuk bisa berangkat umroh bersama teman-teman dan keluarga. Ada keraguan, saya gagal. Ada ketakutan, saya gagal. Dan ada kekecewaan terhadap beberapa orang. Tuhan, rasa kecewa saya, rasa sedih saya, rasa kegagalan saya menerima. Karena itu bagian dari diri saya, dan saya ikhlas. Dan saya pasrahkan hidup saya, kemakmuran saya, kesuksesan saya, yang terbaik hanya padamu. Saya menerima, saya menerima Tuhan dengan ikhlas, dan saya menerima diri saya sepenuhnya. Rasa yang ada dalam diri saya, baik yang negatif maupun positif, saya menerima ada dalam diri saya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima diri saya seutuhnya dengan ikhlas. Saya menerima rasa ketakutan saya yang terlalu berlebih, rasa kecewa saya yang terlalu berlebih, rasa sedih saya yang terlalu berlebih, dengan ikhlas dan pasrah. Tuhan, terima kasih. Saya menerima diri saya seutuhnya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa saya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima diri saya dengan ikhlas dan saya menerima seutuhnya perasaan saya, kegalauan saya dengan ikhlas. Dan tekan, tarik nafas dalam, senyum. Lepasin, terima kasih Tuhan. Alhamdulillah, aku mencintai. Satu lagi, tarik nafas dalam. Terima kasih Tuhan. Aku mencintaimu, aku mencintai diri saya. Alhamdulillah. Sekali lagi, saya menerima diri saya seutuhnya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima kegalauan saya dengan ikhlas. Saya menerima kesedihan saya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa ketakutan saya yang berlebih dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa kecewa saya terhadap beberapa orang dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa kekurangan saya, kegagalan saya, takut gagal dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima bagian hidup diri saya seutuhnya dengan ikhlas dan pasrah. Terima kasih, saya bahagia untuk menerima semuanya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima bagian dari diri saya seluruhnya seutuhnya dengan ikhlas dan pasrah. Oke, tepuk atas, tarik nafas dalam, senyum. Lepasin, senyum. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Aku mencintaimu, aku mencintai diri sendiri. Tarik lagi. Lepasin, senyum. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Aku mencintaimu dan saya mencintai diri saya seutuhnya. Alhamdulillah. Diminum air putihnya. Alhamdulillah. Oke, ya. Sesi pertama selesai, sekarang sesi kedua. Coba dirasakan dulu, sudah mulai tenang belum? Ya, kalau sudah mulai turun, rasanya udah loss, kayak personel itu udah dinolin ya. Tadi kan mundur tuh, melepas merilis rasa-rasa prasangka buruk kita terhadap Tuhan, terhadap keadaan, terhadap orang lain itu jadi nolin ya. Udah nol. Kalau dalam meditasi sudah menzerokan, menggroundkan ya, sudah menolkan. Ya. Kita sudah nol, kalau sudah sekarang kita maju persneleng ke arah umrohnya, atau mungkin yang Kristiani tadi ke arah mungkin ke mana, ke Yerusalemnya. Oke?
Yuk kita mulai. Terima kasih Tuhan, saya bahagia dan ucap syukur. Terima kasih untuk kesempatan umroh di 2026. Sudah boleh saya dapatkan, saya miliki dengan cara yang sederhana, mudah, ajaib, dan menyenangkan. Terima kasih Tuhan, saya bahagia dan bersyukur untuk perjalanan umroh di 2026 sudah boleh saya dapatkan dengan cara yang mudah, ajaib, sederhana, dan happy. Terima kasih Tuhan untuk uang yang terus berlimpah hadir dalam hidup saya, untuk saya bisa hadirkan umroh bersama orang-orang yang saya cintai di 2026 dengan cara yang mudah, sederhana, ajaib, dan menyenangkan. Oke, Kepala, terima kasih. Ya Allah, terima kasih Tuhan untuk perjalanan umrohnya. Sambil saya bahagia, kami bahagia dan syukur untuk bisa mengajak orang-orang yang saya cintai. Terima kasih ya Allah untuk perjalanan umrohnya dengan juga rezeki yang berlimpah hadir dalam hidup saya. Wah Mata, terima kasih untuk perjalanan umrohnya, untuk bisa berfoto bersama-sama, berangkat bareng-bareng dengan happy dan dompet tebal. Alhamdulillah. Wah Mulut, terima kasih Tuhan untuk kebahagiaan yang saya terima untuk pemberangkatan umrohnya dengan penuh kemudahan, kelancaran, dan keajaiban. Alhamdulillah, ternyata umroh menyenangkan sekali. Terima kasih untuk keajaiban yang terus-menerus hadir dalam hidup saya. Wahler, terima kasih untuk umroh yang saya terima di tahun 2026 ini dengan cara yang mudah, ajaib, menyenangkan. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan untuk keberangkatan kami di Tanah Suci bersama orang-orang yang kami cintai, bersama teman-teman juga happy dengan mudah dan menyenangkan. Terima kasih Tuhan, saya bahagia dan bersyukur semuanya mudah, ajaib, menyenangkan. Terima kasih Tuhan, aku bahagia. Alhamdulillah. Tarik habis, tekan nadi, senyum, tarik nafas. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, aku mencintaimu. Satu lagi, tarik nafas. Nafasin, alhamdulillah, terima kasih Tuhan, aku bahagia, aku mencintai. Amin, alhamdulillah. Oke, ini saya mau ini dulu, komen dulu dari teman-teman. Apa yang Anda sudah dapatkan, rasakan dengan kita melakukan barusan dengan bersama-sama. Coba buka mic-nya. Yang penting rasanya ya. Rasanya gimana? Rasanya yang Anda dapatkan gimana setelah barusan lakukan ini? Boleh buka mic-nya? Silakan. Assalamualaikum Pak Yudi. Oke, silakan. Karena udah pernah umroh dan Mbak Yudi, dulu saya juga sama Pak Yudi pas umroh itu di tele dulu, terus ternyata alhamdulillah saya bisa berangkat beneran itu sama Pak Yudi, dan sekarang ini terasa lagi dan kayak di Mekah gitu Pak, kayak di Medina, kayak di Raudhah gitu. Aduh, nangis Pak. Alhamdulillah. Nangis. Insya Allah ya Pak, minta doanya bisa berangkat lagi. Amin. Ya pasti Allah sudah buat itu terjadi, pasti terjadi ya. Oke. Ya yang penting rasanya, kamu udah bisa merasakan kamu hadir di situ, itu yang penting rasanya. Rasanya tuh kembali lagi kebahagiaannya terjadi. Oke, makasih ya. Oke, yang lain yang punya apa yang Anda rasakan? Yang penting rasanya. Silakan, siapa yang punya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Yudi, terima kasih Pak Ya. Yudi. Oke, saya monggo menangis dan saya merinding Pak Yudi. Alhamdulillah. Karena di Bisa saat saya merasakan. typing itu, iya, saya benar-benar merasakan, dan itu kan ada foto-foto dari Kak Dewi, dari Pak Yudi yang dikirim ya. Saya benar-benar typing saya arahkan untuk ke sana Pak Yudi, dan alhamdulillah saya benar-benar adem, ayem, dan saya terasa merinding seakan-akan saya itu kayak melayang di sana Pak Yudi. Karena memang saya fokus Pak Yudi, saya benar-benar fokus. Saya rasakan kalau ada foto-fotonya, saya bayangkan itu, alhamdulillah, dan saya menangis. Oke, rasanya sudah muncul ya. Oke, makasih Mbak Stina. Ya, jadi rasa yang kita munculkan dengan jumlah energi yang besar ini kan karena berkumpul ya, jadi energi gede banget ya.
gede banget. Nah, pada satu energi besar gini ya kita sudah ciptakan itu, alam raya merespon dan membuat itu terjadi. Ya, nanti bagaimana Tuhan pasti berproses itu menjadi nyata dengan caranya. Nah, bagaimana Amin, amin, amin. selanjutnya ya buat teman-teman yang sudah merasakan itu dan sudah percaya bahwa Anda memang sudah di sana, itu tahap pertama Anda punya paspor dulu ya, langkah. Jadi istilahnya jangan menunda bikin paspor dulu. Walaupun masih 2026, tapi kan udah yakin ya, buka gerbangnya maka tamunya akan masuk ya. Buka gerbangnya maka umrohnya akan masuk. Nah, apa pertama gerbang pertama pasportnya dibuat dulu. Oke, ya gampang bikin paspor cuma 300 ribuan ya. Oke. Iya. Makasih Pak Yudi. Ya, sama-sama. Ya, Baik, ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk paspor sekarang biayanya 650 minimal, Oh, Pak. Kalau ngurus, 650. Oke. kalau ngurus sendiri ya. Oke, ngurus sendiri 650. Ya, baik. Ya. Ya, Memperpanjang Pak itu 650 saya kemarin. Oh, perpanjang 650 ya. Iya. Kalau langsung nggak tahu lah sekarang. Oke. Ya, rata-rata nanti Langsung rata-rata 1 juta kalau dibantu. ya oh, betul. kalau betul. dibantu 1 juta ya. Nah, saya kemarin 1 juta Pak Yudi. Oh, Langsung. oke. Ya, Iya. karena kalau Bu Sukira kemarin percepatan. Ya, Oh, 1 juta percepatan. Bu. 8 orang 8 juta. Ya, kalau Oh, percepatan gitu. Itu khusus perlakuan khusus soalnya. Itu Iya. cepat. Iya Bu, itu cepat. cepat Iya. ya. Oke, mumpung waktunya masih lama berarti kita tidak harus pakai yang percepatan. Jadi harganya mungkin bisa lebih murah ya Bu Sukira ya. Ya aja, nggak usah percepat. Sekaligus menginformasikan juga buat teman-teman kalau yang sudah punya paspor mohon untuk bisa disimpan, jangan sampai hilang. Karena kalau sampai hilang itu nanti untuk pengurusan kurang lebih biayanya sekitar 2 juta. Ya, Wow. ya Bu. Saya simpan baik-baik Bu nih. Iya, ini Bu jangan Sukira mau berangkat lagi kayaknya. Ya doanya Pak. Iya, pasti dong. Amin. Kalau rezeki berlimpah, kan Tuhan sudah kasih jalannya rezeki berlimpah. Nggih. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti ngajaknya nggak cuma 8 orang, Bu. Bisa ngajak lebih banyak lagi. Oh ya, ya, insya Allah Pak. Ya, amin. Oke, kita tutup dulu kalau gitu ya dengan Mbak Karsih. Silakan menutup doa dengan doa penutupan untuk sesi hari ini. Monggo Mbak Karsih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, hari yang lalu, hari kemarin, hari ini, dan hari esok, dan seterusnya, selalu mendapatkan jalan dan petunjuk darimu. Terima kasih Allah. Petunjuk darimu yang terbaik untuk kami boleh meraih dan memiliki sukses yang lebih besar lagi, kejayaan yang meningkat lebih tinggi lagi, kekayaan kemakmuran yang lebih berlimpah lagi, sehat, selamat, umur panjang, dan memberi manfaat buat kami, keluarga kami, dan banyak orang. Amin, amin ya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yudi masih ketutup Pak Yudi. Oke, makasih Mbak Karsih. Dan buat semuanya, selamat berkelimpahan. Kita sambut 2006, kita berangkat umroh bareng-bareng. Mulai berpikir kembali berprasangka positif di atas rata-rata kepada Tuhan. Apapun yang datang, semuanya adalah yang terbaik. Dan pasti ada sesuatu yang hebat dari pesan-pesan yang hadir dalam hidup kita. Sukses buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sugih, happy.